Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Masih dari Olimpiade Catur Dunia yang diadakan di Chennai, India. Kalau kalian tanya, masih adakah tim yang memiliki poin sempurna? Salah satunya adalah tim India 2. Yap, yang berisikan pemain catur muda masa depan dari India. Ada Pragnananda, ada Nihal Sarin, ada Gukes Domaraju, dan ada Raunak Satwani, juga ada Adiban Baskaran, teman-teman, di tim ini. Nah, di babak hari ini, babak kelima, tim India 2 kembali menang dari tim kuat Spanyol. Di papan 1, Gukes Domaraju masih menjadi pemain yang sangat memukau karena dari 5 babak dia mengunci poin sempurna dengan 5 poin. Nah, di babak hari ini dia mengalahkan Alexis Sirov dengan partai yang cukup ciamik. Mari saksikan analisanya dan jangan lupa klik tombol subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Sirov yang merupakan legenda catur dunia living legend di eranya Kasparov bermain dengan langkah E4 dan dijawab C5, Sicilian defense, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih kuda C3, hitam E5. Ya, ini merupakan Sicilia dengan variasi tertutup atau close. Kemudian Alexis Sirov melanjutkan dengan gajah C4. Ya, gajah terang milik putih harus diwaspadai karena menekan pion di petak F7. Kemudian hitam menjawab dengan D6, putih D3, hitam H6. Ya, karena kalau misalkan terburu-buru di sini dengan hitam menjalankan kuda ke petak F6, maka akan dihukum dengan kuda G5. Maka dengan H6 ini, ide selanjutnya dari Gukes Domaraju adalah kuda ke petak F6. Putih lanjutkan dengan kuda D5, mengontrol petak D5, hitam kuda F6, putih C3, hitam gajah E7, putih A3, hitam respon dengan A5. Permainan sangat rapat, putih Alexis Sirov menjalankan langkah tak biasa dengan memindahkan benteng ke petak G1. Ini mirip-mirip dengan variasi Sirov Gambit ya dalam pembukaan Pilidor. Jadi idenya di sini Sirov ingin melakukan langkah G4 setelah terjadi pertukaran kuda makan kuda. Gukes kuda makan kuda D5, gajah makan D5, dan gajah E6. Ya, Gukes pun menjawab dengan cukup cerdas, teman-teman, di sini, di mana tadi saya sudah menyinggung bahwa gajah terang milik putih itu sangat bahaya dan langsung dilumpuhkan oleh Gukes Domaraju. Gajah makan gajah, pion F makan E6, G4 dimainkan Sirov. Menteri naik ke petak D7, putih G5. Pion H makan G5, gajah makan G5, gajah makan gajah, benteng makan gajah, rokade panjang dilakukan oleh Gukes. Lagi diserang di sayap raja, dia menghindar dengan rokade panjang, teman-teman. Sirov melanjutkan dengan Menteri E2 dengan tujuan yang sama. Yap, setelah benteng D F8, dia melakukan rokade panjang juga. Nah, tapi kita bisa melihat di sini 17 langkah bahwa putih menyerang ke petak G7, sementara hitam menyerang dari jalur F ini. Apa yang akan kalian lakukan di middle game ini, teman-teman, kalau kalian jadi Gukes Domaraju, teman-teman? Yap, tepat sekali langkah benteng F7. Kemudian hitam setelah memainkan benteng G7, putih merespon dengan benteng G2. Gukes A4 dengan ide kuda ke petak A5, dan kemudian menempatkan kuda di petak B3. Benteng D ke petak G1, hitam B5, menyerang dari sayap menteri menuju menghancurkan pion C3 dan A3. Putih kuda G5, hitam benteng E7, putih D4, pion E makan D4, kemudian menteri makan B5, Gukes kuda ke petak E5. Ya, jual beli serangan yang kembali menarik di sini. Dan Sirov menolak pertukaran menteri, dia pilih menteri A6 skak ditutup dengan menteri B7. Barulah di sini memilih menteri makan menteri ya. Karena kalau misalkan menteri makan pion A4, maka Gukes akan menghukum dengan kuda ke petak D3 skak. Kalau misalkan dia raja ke petak D2, maka akan ada kuda makan B2. Kalau misalkan dilanjutkan dengan menteri ke petak C2, maka Gukes akan merespon dengan langkah D3, guys. Ya, jelas sangat sulit untuk putih ya bermain dengan seperti ini. Oke, kita back to the game. Menteri makan menteri, raja makan menteri, kemudian putih pion C makan D4, pion C makan D4, benteng ke petak D1.
Putih 5 pion, hitam 5 pion. Putih coba ambil pion di petak D4, dijaga dengan kuda C6. F4, kemudian hitam E5. Kemudian putih F5. Ini merupakan blunder yang dilakukan oleh Alexei Shirov. Karena langkah lebih tepatnya harusnya dia memilih kuda ke petak F3 di sini, teman-teman. Memberikan ancaman pion G7 dan tetap mengancam pion D4. Kalau misalkan Gukes benteng H3, maka dapat direspon dengan kuda ke petak G5. Yes, walaupun dalam posisi ini sudah bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalkan hitam unggul secara evolution bar. Jadi apa jawaban yang benar setelah langkah blunder oleh putih F5? Yap, tepat sekali kuda ke petak A5, teman-teman. Kemudian putih kuda E6, hitam kuda B3 skak, kemudian raja B1, raja naik ke petak B6, putih benteng C2, hitam benteng H4. Ya, sayang sekali bahwa Alexei Shirov tidak bisa menumpuk 2 benteng ya untuk mengincar benteng C6. Ada kuda sakti di sini dengan menjaga petak C1-nya, guys. Nah, di sini Alexei Shirov mengancam balik dengan benteng C4. Dia tidak memilih menjaga dengan benteng E1, guys. Karena kalau misalkan dia pilih benteng E1, pion D3 akan mengancam benteng. Sulit ya guys, kalau misalkan benteng G2 maka akan D2. Nah, benteng harus menjaga, pion E4 juga akan jatuh. Benteng C4, Gukes, benteng makan pion E4, benteng makan pion A4, kuda ke petak C5. Benteng B4 skak, raja ke petak C6, kemudian benteng ke petak C1. Benteng E2 dimainkan Gukes, putih H4. Yap, semakin salah jalan yang dimainkan oleh Alexei Shirov. Gukes jalan raja D5. Kemudian benteng B5. Gukes naik lagi raja ke petak E4. Ide yang cerdas ya dari permainan Gukes. Apa maksudnya? Ya teman-teman, kalau misalkan rajanya tetap di sini, ini bahaya ya. Karena 2 benteng Alexei Shirov sedang mengancam rajanya. Jadi dia coba cari tempat yang aman. Karena Gukes tahu dia sudah unggul dengan 2 pion promosi ini guys. Lebih cepat. Shirov kuda makan kuda, pion D makan C5, kemudian pion C makan C5. Hitam D3, putih raja C1, raja ke petak F3. Putih benteng C3, hitam E4, benteng ke petak D5, hitam raja ke petak E3. Putih B4, hitam benteng E1 skak, raja B2, raja ke petak E2. Alexei Shirov menyerah di tangan pecatur di bawah usia 18 tahun guys. Gukes Domaraju yang secara live rating ya, elo ratingnya pasti sudah menyentuh 2.700, teman-teman. Ya, kenapa putih menyerah? Ya, karena gimana nih, how to defend this pawn promotion, guys. Gimana cara menahan laju dari pion promosi ini. 2 pion yang bergandengan, seperti ini pastinya lebih baik ya, guys. Pion aja gandengan ya. Ya, artinya ya putih menyerah ya, karena di sini laju pion dari pion promosi putih masih terlalu lama. Ya walaupun nanti bisa dipinning dengan benteng C2, tapi ya E3 kemudian rajanya akan cari tempat yang aman dan pion akan promosi guys. Nah, besok di babak ke-6 Gukes CS akan berhadapan dengan tim Armenia karena ada 2 tim aja yang poinnya masih full 100% sampai selesainya babak ke-5. Ada India kedua dan ada Armenia. Apakah Gukes akan kembali mencetak poin sempurna dan India akan menjadi juara Olimpiade? Nah ini padahal prediksi Magnus memang memfavoritkan tim India 2 ini ya untuk jadi juara. Magnus emang luar biasa sih. Jago ramal juga dia, jago prediksi juga. Nah teman-teman, yuk kita ngobrol di komen. Bagaimana prediksi kalian? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Catur Yes Indonesia, jaya bosku. Gukes nih bos. Senggol dong.